KPK menunjukkan sejumlah proyek yang menjadi ladang korupsi bagi para pejabat tinggi yang terjerat kasus korupsi. Tindak pidana korupsi. Bicara korupsi, bicara kebiasaan. Bahkan sudah menjadi budaya di negara kita. Tabiat turun-menurun yang sulit sekali dibinasakan. Waktu berkuasa dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Penyalahgunaan jabatan, berburu kekayaan demi kemewahan oleh manusia yang tak mempunyai peri kemanusiaan. Logika dan akal sehat dilumpuhkan oleh nikmat kehidupan, membuat para koruptor lupa dengan daratan. Hukum pun serasa tak memiliki kekuatan karena semua dapat diuangkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazlur Rahman Hakam dari Universitas Muhammadiyah Jember, tepatnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Olahraga. Saya di sini akan mengkampanyekan anti korupsi. Sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita mengenal korupsi secara fundamental. Secara umum, korupsi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Apa sih faktor penyebab terjadinya korupsi? Ada dua faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor penyebab korupsi harus dipahami semua orang untuk menghindari kerugian yang dihasilkannya. Faktor penyebab korupsi bisa datang dari siapa saja dengan latar belakang apa saja. Seperti yang sudah saya katakan lagi, korupsi bisa datang kepada siapa saja dan latar belakang apa saja. Bahkan di kehidupan kita ada yang namanya korupsi kecil. Mungkin teman-teman atau kalian yang menonton video ini pernah melakukan korupsi-korupsi kecil seperti korupsi waktu atau korupsi terima uang suap. Korupsi waktu ketika kalian, semisalkan saya analogikan sebagai saya seorang mahasiswa yang menitipkan absen kepada teman, itu termasuk korupsi waktu. Ataupun bisa ketika kita berangkat kerja lalu kita terlambat, itu termasuk korupsi waktu juga. Selanjutnya adalah korupsi suap yang terjadi pada masyarakat. Sebagai contoh, misalkan saya diberi uang, kemudian saya disuruh memilih paslon nomor 1. Itu sama saja kasus suap. Sama saja suara saya dibeli atau diperjualbelikan, tentu saja tidak diperbolehkan dan termasuk suap atau korupsi. Pendidikan moral merupakan pondasi yang harus diberikan sedari kecil. Dengan pendidikan moral, maka setiap insan tidak mudah tergiur dengan praktik korupsi. Sudah bukan rahasia lagi jika menanamkan nilai religi, maka dapat berperan memberantas korupsi. Setiap agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela, maka orang-orang yang beriman biasanya tidak akan terjebak dalam tindak korupsi. Menerapkan pendidikan anti korupsi kepada perguruan tinggi mungkin akan efektif dikarenakan bakal menjadi bekal di jenjang selanjutnya. Sekian, terima kasih, semoga mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.